apakah kita mau mengurus legalitas dulu ataukah kita mau memproduksi dulu, kan begitu Ya. Tapi kalau kita mau langsung mengurus legalitas sementara kita belum yakin dengan produk kita, itu juga sulit. Makanya yang perlu kita lakukan pertama adalah R&D dulu, riset dulu. Misalnya kita mau buat bakso nih, bakso ini komposisinya apa ya yang paling tepat untuk bakso domba ini, dagingnya seberapa, kemudian teknik untuk pemasakannya seperti apa supaya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm, yang mana hari ini kita akan membahas masih berkutat mengenai hilirisasi dan legalitas. Karena kenapa saya selalu menyampaikan hal ini dan kita selalu berulang-ulang membahas di sesi podcast kita mengenai hilirisasi dan legalitas, karena ketika kita sudah melakukan hilirisasi, ketika kita sudah melakukan legalitas, ke depan akan lancar. Akan tetapi ketika kita sudah melakukan hilirisasi saja, ketika kita menawarkan produk, orang bertanya mana legalitasnya, kita akan tidak bisa menjawab. Nah, maka dari itu kita akan bahas bersama kita sebenarnya seberapa penting sih kita mengurus legalitas ketika kita sudah memiliki produk hilir seperti itu. Baik, selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bara, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita masih membahas mengenai legalitas dan hilirisasi. Jadi kita ulang-ulang sesi podcast ini karena memang menurut saya legalitas itu bukan satu-satunya kunci. Akan tetapi ketika kita sudah memiliki legalitas dan sudah memiliki produk, akan menjadi senjata yang mematikan gitu, untuk menaklukkan pasar. Nah, sebenarnya ketika kita sudah melakukan itu kan aman-aman saja, Bu. Tapi ketika kita belum melakukan, itu kan pasti akan ada penolakan di pasar. Nah, menurut Bu Vita, ketika kita sudah menemukan pasar, tapi kita terkendala dari legalitasnya misalnya, dan ataupun terkendala dari skala produksinya, menurut Bu Vita, apa langkah strategis yang harus dilakukan agar peluang pasar ini juga tidak terbuang sebenarnya? Ya, kemarin kita bahas tentang seberapa penting tentang hilirisasi gitu ya. Yang jelas kan sebenarnya hilirisasi itu kita lakukan bukan untuk menambah beban, tapi menjadi salah satu solusi. Solusi apa? Ketika jumlah ternak semakin banyak, terus kemudian kemampuan menjual ternak secara utuh itu kita sulit, maka kita bisa melakukan hilirisasi dengan menjual potongan-potongan dari ternak itu sendiri ya, potongan daging atau kemudian kita mengolahnya gitu. Nah, permasalahan yang kita hadapi di market gitu ya. Kalau kita misalnya mau menyasar market-market yang sifatnya retail yang kecil-kecilan misalnya, kemudian di warung-warung yang dia tidak membutuhkan perizinan gitu ya, entah itu di tukang-tukang sayur kayak gitu ya, itu mungkin kita bisa masuk ke sana tanpa perlu ada perizinan, bisa jadi gitu ya. Tetapi sebenarnya kesulitan kita nanti di sana terkait masalah harga. Kita bisa nggak bersaing dengan harga. Terus kemudian produk kita ini memang sudah lazim atau belum. Siapa tahu ada orang yang nggak lazim nih, apa nih gitu. Orang nggak terlalu mengenal gitu. Dan biasanya kalau kita menjual di kayak pedagang sayur contohnya, pasti yang akan dicari orang di situ adalah masalah harganya. Nah, mampu nggak kita? Makanya kemudian biasanya produk-produk olahan ini, karena dia produk daging domba sendiri saja sudah merupakan produk premium, maka mesti olahannya pun juga olahan premium. Nah, olahan premium ini bisanya masuk adalah di supermarket. Kalau kita mau masuk di supermarket atau industri yang lain gitu ya, industri penjualan yang lain, maka pasti yang dibutuhkan adalah legalitas. Jadi contohnya misalnya kayak bakso, nah, kita harus ada PIRT-nya, kemudian BPOM-nya, kan jelas gitu ya. Yang kita pasarkan ini aman nggak sih untuk konsumen? Jangan-jangan nggak aman, jangan-jangan nggak higienis gitu. Nah, dengan kita mengurus perizinan tadi, entah itu PIRT, BPOM, itu memastikan konsumen bahwa produk yang kita buat ini memang aman untuk dikonsumsi. Maka sebenarnya tantangan kita adalah apakah kita mau
mengurus legalitas dulu ataukah kita mau produksi dulu, kan begitu. Ya. Tapi kalau kita mau langsung mengurus legalitas sementara kita belum yakin dengan produk kita, itu juga sulit. Makanya yang perlu kita lakukan pertama adalah R&D dulu, riset dulu. Misalnya kita mau buat bakso nih, bakso ini komposisinya apa ya yang paling tepat untuk bakso domba ini, dagingnya seberapa, kemudian teknik untuk pemasakannya seperti apa supaya bisa meminimalkan aroma dombanya, tapi tetap aroma domba itu muncul tapi tidak terlalu dominan misalnya. Itu kan kita butuh riset ya. Di kita aja kan ada beberapa kali riset ya untuk menghasilkan daging dengan tekstur yang sesuai dengan keinginan itu ya. Itu kan berkali-kali, sehingga kita tetap harus ada riset dulu berdasarkan basicnya dari tadi ya, customer need. Nah, customer need kita apa? Oh, mereka butuh daging atau bakso, misalnya ini bakso ya misalnya. Bakso dengan tekstur seperti daging sapi, tetapi dia ada perbedaan, ada aromanya tapi tidak terlalu menyengat. Berarti kan teksturnya seperti daging sapi yang keras, tetapi dia tidak punya aroma yang terlalu menyengat, dan harus ada kekhasan dombanya. Berarti kan ada aromanya, aroma dombanya dapat. Komposisi tepungnya nanti masih akan berbeda. Komposisi ingredientnya ya, ingredient dari bakso itu akan berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Nah ini harus kita cari tahu. Dari situ nanti kita bisa memastikan untuk langkah selanjutnya. Karena kalau kita mau mengurus BPOM misalnya, atau PIRT, BPOM misalnya ya, BPOM itu kan bahan baku, kita membeli tepungnya di mana? Tepungnya ini sudah tercatat BPOM atau belum? Kalau dia tepung yang belum tercatat BPOM kan juga nggak bisa. Sehingga semua prosedurnya ini harus kita ikutin gitu. Nah tapi kan kita tidak bisa kemudian hanya asal dandake gitu ya, dandake khusus untuk BPOM kan nggak bisa. Karena BPOM itu sebenarnya adalah wujud dari kepastian ya, wujud dari peran negara untuk menjamin keamanan pangan kan gitu. Nah kita kan juga harus memproduksi pangan yang memang aman. Nah menarik sebenarnya kaitannya dengan ketika kita mau masuk ke supermarket ataupun pasar modern ya Bu ya. Itu kan kita selain kita harus mengurus legalitas, kita kan juga ditantang biasanya kaitannya dengan jumlah produksi. Nah sedangkan ketika kita baru memulai tentunya skala produksi kita biasanya belum bisa banyak seperti itu. Nah menurut kita salah satu strategi agar kita tetap bisa supply, akan tetapi kita juga bisa menjawab tantangan dari itu tadi, skala produksi. Itu yang jelas di tempat kita itu skala produksinya masih belum banyak nih, produksi kita masih belum bisa banyak, akan tetapi permintaan sudah banyak. Nah itu menurut kita bagaimana strateginya? Bisa dua ya. Yang pertama kita bisa membuka rumah produksi lain dengan standar operasionalnya sama dengan yang ada di Sinatria. Sehingga itu nanti akan kita catatkan ketika kita mendaftar ke BPOM sebagai cabang. Jadi cabang produksi ada di lokasinya di sini. Itu nanti termasuk yang akan di assessment oleh BPOM seperti itu. Atau kita membesarkan rumah produksi kita untuk memenuhi standar supply ya. Karena kalau kita masuk di industri yang lebih besar, pasti tantangannya adalah di supply tadi. Nah supply tadi bisa dengan kemitraan tadi ya, kemitraan rumah produksi atau kemitraan bahan baku. Jadi bahan bakunya kita tidak hanya dari peternakan kita ngambil dari alumni kita mungkin kan, atau dari peternak-peternak sekitar yang siap mensuplai daging ke kita, baru kita kemudian olah menjadi bakso misalnya seperti itu, atau menjadi abon atau produk-produk yang lain. Memungkinkan nggak Bu ketika itu kita lempar ke vendor yang lain? Mengingatkan mungkin di vendor yang lain kita malah lebih ekonomis nilainya. Nah itu apakah itu memungkinkan untuk itu tadi tetap kualitas terjaga dan secara legalitas juga diperbolehkan? Itu menurut kita sendiri apakah itu mungkin? Kalau BPOM kemudian halal itu definitif ya. Jadi rumah produksi itu definitif, dia tidak boleh ada di tempat lain. Kalaupun ada di tempat lain, maka tempat lain ini harus tercatat dan dia juga akan di assessment. Harus sesuai dengan standarnya. Jadi BPOM itu ada standar khusus ya. Misalnya rumah produksi bakso itu kan, dia kayak kita bikin ini loh. Kalau sekarang itu kan
yang bikin MBG itu, PPG itu kan alurnya jelas. Masuk itu apa, kemudian ruangan luasnya berapa, itu ada standarisasinya. Nah kalau misalnya kita lempar ke vendor lain, ternyata vendor lain itu tidak memenuhi kualifikasi itu, ya dia tidak bisa kita catatkan di BPOM. Maka kalau misalnya kita memang mau menjual secara masif gitu ya, dari awal sudah kita perkuat gitu. Kita perkuat dulu penelitian tentang produk kita ini, apakah nanti komposisinya seperti ini, apakah dengan model yang lain, terus kemudian termasuk bahan baku, harganya itu seperti apa, sampai kita mendapatkan produk bahan atau produk barang yang itu memang sudah paling baik menurut kita. Paling baik itu tidak hanya sekedar dari rasanya, tapi juga dari sisi harganya. Ini lebih tepat gitu. Jadi kita tidak bisa asal melempar ke vendor. Itu perbedaan antara bahan pangan ataupun bahan lain yang dia legal dengan yang dia tidak dilegalkan oleh negara gitu ya. Jadi kalau dilegalkan oleh negara kan berarti dia tersertifikasi oleh BPOM, maka dia sudah bisa dijamin keamanannya bahwa pangan ini dia sudah masuk dalam standar kualifikasi pangan yang sehat, higienis, dan seterusnya. Berarti memang tidak bisa asal ya, memang harus diperhatikan. Nah, mungkin terakhir ya Bu, jadi kan dari obrolan kita hari ini itu kan dapat disimpulkan bahwa perencanaan memegang peranan yang penting, karena memang dalam ketika kita mau bermain di sektor hilir itu kan banyak aspek yang harus disiapkan ternyata. Nah, mungkin Bu Vita bisa sedikit menyampaikan saran kepada teman-teman semuanya yang mungkin memiliki rencana atau memiliki mimpi kaitannya dengan bisnis peternakannya untuk menuju produk hilir, apa yang harus disiapkan dan harus siap apa? Ya, kalau buat teman-teman ya yang mau punya produk hilir gitu ya, dan bisa jadi memang ini saran kita juga ya, dari kemarin kita bahas tentang bagaimana cash flow bisnis dan seterusnya. Kemudian banyak juga permasalahan dari teman-teman itu kan tidak bisa menjual ternak, misalnya kayak gitu kan. Nah karena tidak bisa menjual ternak, sementara biaya pakan juga semakin tinggi, maka opsi yang kita tawarkan adalah, atau opsi yang kita berikan masukan adalah kita menjual produk hasilnya gitu ya, hasil ternaknya gitu. Nah ini bisa diwujudkan dalam bentuk macam-macam. Kalau kemarin yang paling gampang itu adalah akikoh misalnya ya, produk hilirnya adalah akikoh. Nah catering akikoh ini yang juga bisa menjadi unggulan ya buat teman-teman, karena itu customernya adalah orang-orang yang ada di sekitar lokasi peternakan kita gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa lebih siap ya dengan produk hilir ini? Yang pertama adalah kita tentukan dulu apa yang sebenarnya target dari pembuatan produk hilir ini gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita juga perlu menentukan siapa kira-kira market yang akan kita sasar gitu ya. Market yang kita sasar ini apakah dia kelasnya adalah di kelas pasar rakyat atau mungkin pasar modern gitu ya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap hal apa saja yang dibutuhkan. Apakah dia memang harus segera mungkin menyertakan legalitas BPOM, PIRT gitu ya, ataukah dia bisa kita jual curah misalnya. Karena itu juga mungkin akan menjadi opsi gitu ya. Yang penting kita memastikan bahwa produk yang kita buat itu adalah produk yang bertanggung jawab ya, tidak ada residu bahan yang beracun atau bahan yang membahayakan dalam jangka panjang kayak gitu ya. Nah hal seperti itu yang perlu kita siapkan ya. Jadi dari produknya, kemudian dari supply-nya kita harus sudah ya pasti nih ya, ada berapa sih jaringan yang bisa mensuplai daging ke kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita merencanakan aspek legalnya, karena legalitas ini akan memastikan bahwa produk kita memang produk yang berkualitas. Dan sekali lagi ya, kalau kita legal maka ada banyak sekali kemudahan yang bisa kita dapatkan, baik itu kemudahan dalam akses pendanaan, kemudian mencari investor gitu ya, membangun kemitraan, itu sangat lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak legal seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bu Vita atas penjelasannya yang begitu menarik, karena kan memang kita selalu menyampaikan beternak dengan terencana, beternak dengan tanpa FOMO. Nah, maka dari itu salah satu antisipasinya ketika kita mau membuat bisnis peternakan, salah satunya adalah legalitas dan
memikirkan ketika nanti mau memiliki produk hilir. Nah, maka dari itu sebenarnya kita juga ada program ya kita di Sinatria Academy. Kita juga punya program event Sinatria Education Month. Jadi bulan edukasi Sinatria. Jadi Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi untuk Sinatria kita mengadakan event, yaitu ada beberapa kelas yang kita sediakan, mulai dari kelas intensif seperti biasa kita kelas gratis. Terus ada satu tambahan kelas lagi yang dimana nanti akan ada pembicaranya dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman kaitannya dengan legalitas dan NKV. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen belajar atau merencanakan peternakannya menuju hilirisasi ataupun mengurus legalitas, mungkin besok bisa join di tanggal 18 Agustus. Berarti besok ini ya, Bu? Ya. Nah, besok ini bisa join ke Sinatria, nanti hubungi CS ataupun komen di bawah agar diberi nomor customer service Sinatria agar nanti mendapatkan informasi menarik. Jadi memang Sinatria Farm memberikan wadah untuk mencari ilmu, wadah belajar, wadah diskusi untuk teman-teman semuanya agar kita juga bisa menjalankan usaha peternakan dengan enjoy, dengan nikmat, dengan minim resiko, dan tentunya bisa menguntungkan bagi semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.